Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya Nastiti Dewi akan membahas satu artikel dengan topik yang mungkin sudah tidak asing ya untuk teman-teman, dan mungkin juga teman-teman sudah membaca artikelnya. Jadi topik artikel yang akan kita bahas adalah tentang virtual leadership. Istilah virtual leadership mulai terkenal pada tahun 2000-an. Pada saat itu, teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat sampai saat ini, sehingga berdampak kepada lingkungan bisnis yang menjadi sangat kompetitif. Oleh karena itu, semakin banyak pelaku bisnis yang menjalankan aktivitas bisnisnya secara virtual karena berbagai pertimbangan. Misalnya, anggota tim yang tidak bisa menghadiri rapat secara langsung atau pertimbangan lainnya. Selain itu juga didorong dengan globalisasi, dan di era pandemi saat ini semakin banyak orang yang melaksanakan pekerjaannya secara virtual. Karena memang dengan adanya virtual work setting seperti ini memungkinkan organisasi bisnis itu untuk mengumpulkan sumber daya manusia yang berbakat dan ahli tanpa harus terhambat perbedaan waktu dan letak geografis. Sejalan dengan itu, perusahaan harus mencari tahu nih tentang peningkatan kinerja virtual team secara lebih mendalam. Karena pada kenyataannya, bekerja secara virtual memiliki banyak tantangan dan hambatan. Salah satunya adalah virtual leadership. Nah, di sini mungkin akan muncul satu pertanyaan. Kenapa virtual leadership menjadi tantangan yang cukup besar dalam virtual work setting? Nah, jawabannya nanti akan kita temukan setelah kita membahas lebih jauh lagi tentang virtual leadership ini. Nah, dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa artikel ini ditulis dengan tujuan untuk menyajikan pengantar virtual leadership, keuntungan dari bekerja di lingkungan virtual, kemudian menjelaskan tantangan dan rekomendasi bagi virtual leaders untuk meningkatkan kinerja virtual team. Oke, kita masuk ke poin pertama. Di sini kita akan mencari tahu apa definisi dari virtual team dan konsep kepemimpinan dalam lingkungan virtual. Yang pertama ini tentang pengertian virtual team. Jadi menurut Zickers 2003, virtual team adalah sekumpulan individu yang tersebar satu sama lain secara geografis atau secara organisasi, tetapi tetap dihubungkan oleh teknologi informasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dari virtual team itu, tingkat virtualitasnya ternyata bisa berbeda. Hal ini dinyatakan oleh Griffith, Sawyer, and Neal tahun 2003 bahwa tingkat virtualitas tergantung kepada mode komunikasi yang digunakan antar anggota tim. Jika anggota tim bertukar informasi secara real time, maka tingkat virtualitasnya menjadi rendah. Namun, jika terjadi lag atau interupsi dalam pertukaran informasi, maka meningkatkan tingkat virtualitasnya. Oke, setelah kita tahu apa definisi dari virtual team, sekarang kita akan bahas konsep kepemimpinan dalam lingkungan virtual. Pada dasarnya, virtual leader adalah orang yang memimpin virtual team. Dalam memimpin virtual team tidak bisa secara langsung untuk mengawasi cara kerja dari anggota timnya, karena mereka bekerja di tempat dan waktu yang berbeda. Dalam memimpin virtual team, virtual leadership memiliki beberapa peran penting, yaitu yang pertama sebagai penghubung antar anggota tim untuk menginterpretasikan peristiwa dan lingkungan secara keseluruhan.
Yang kedua, sebagai penentu arah untuk memastikan semua tindakan memiliki tujuan tertentu dan tindakan tersebut sejalan dengan tujuan dan sasaran tim. Yang ketiga, sebagai koordinator operasional untuk mengidentifikasi sumber daya yang tepat dan pengembangan taktik untuk pemecahan masalah. Nah, itu tadi peranan virtual leader. Sekarang kita beralih ke tanggung jawab virtual leader. Cukup banyak, yaitu ada yang pertama, memilih dan memotivasi anggota yang tepat, kemudian menetapkan norma yang benar, menginspirasi secara sosial, kemudian membangun kepercayaan, kemudian menetapkan tujuan, mempersiapkan tim untuk menghadapi semua situasi, dan yang terakhir, mengembangkan komunikasi internal. Oke, kita sudah lihat ya bahwa peran dan tanggung jawab dari virtual leader itu sangat banyak dan kompleks. Tadi di awal ada pertanyaan yang muncul, mengapa virtual leadership itu menjadi tantangan dalam virtual team? Nah, dari peran dan tanggung jawab yang dimiliki oleh virtual leader, kita bisa menemukan jawabannya bahwa virtual leader di sini perlu mendedikasikan waktunya untuk membimbing anggota tim, kemudian menegakkan standar, memberi penghargaan kepada tim, mengontrol kinerja tim, memberikan motivasi kepada tim agar kinerjanya meningkat, dan masih banyak lagi. Itu semua sangat sulit dilakukan oleh virtual leader tanpa adanya pertemuan secara langsung. Dalam artikel ini juga dinyatakan bahwa alasan utama dari status kerja virtual yang tidak memuaskan adalah karena aspek kepemimpinannya yang diremehkan dan diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan karakter pemimpin yang kuat untuk memimpin virtual team. Sekarang kita lanjut ke poin yang kedua. Di sini kita akan melihat beberapa literatur yang membahas lebih banyak lagi tentang virtual team dan virtual leadership. Yang pertama, ini adalah beberapa literatur yang membahas tentang virtual team. Dalam artikel ini disebutkan bahwa sejak tahun 1990-an, konsep kerja tim ini sudah dikembangkan dengan tujuan mencapai kreativitas, kinerja tinggi, dan motivasi intrinsik bagi karyawan. Perusahaan terkenal seperti Disney menggunakan konsep kerja tim dan telah berhasil menjadi perusahaan yang kuat. Didukung dengan globalisasi dan bisnis terkait layanan yang juga berkembang pesat, mendorong organisasi bisnis untuk dapat berkoordinasi dengan melampaui batasan fisik, tempat, dan zona waktu. Di sini ahli yang menyatakan tentang tantangan, kelemahan, dan bahaya virtual team. Yang pertama, dikatakan bahwa virtual team menghadapi banyak tantangan, termasuk kepercayaan, komunikasi, dan koordinasi tim. Kemudian yang kedua, dinyatakan oleh Casio tahun 2000 bahwa virtual team memiliki kekurangan interaksi fisik dan interaksi sosial, kurangnya kepercayaan, dan masalah yang berkaitan dengan prediktabilitas dan keandalan. Kemudian yang ketiga, Gould tahun 1997 menyatakan ada beberapa bahaya dan kesulitan yang tidak terduga dalam virtual team, yaitu kurangnya pengakuan individu dan visibilitas proyek. Oke, kemudian ini adalah literatur tentang virtual leadership. Di yang pertama, itu menurut Bell and Kozlowski tahun 2002, kepemimpinan memiliki dua fungsi utama dalam konteks tim virtual, yaitu pengembangan tim dan manajemen kinerja. Yang kedua, menurut Hamilton and Skandura tahun 2003, mereka menyelidiki konsep e-mentoring dalam konteks dunia digital dan dapat disimpulkan bahwa e-mentoring merupakan konsep penting yang memperluas fleksibilitas dan penggunaan dibandingkan dengan pemodelan.
Oke, selanjutnya Gurr tahun 2004 berpendapat bahwa e-leadership adalah konsep baru dengan banyak ketidakpastian karena ada perbedaan dalam memimpin organisasi tradisional. Kemudian, Brake tahun 2006 mengatakan bahwa ada dua masalah yang paling mungkin dihadapi oleh pemimpin virtual atau e-leader atau virtual leader, yaitu isolasi dan kebingungan. Kemudian di sini ada Malhotra, Maheshak, dan Rosen tahun 2007 yang melakukan penelitian yang mencakup survei, wawancara, dan informasi observasional dan menunjukkan bahwa praktik e-leadership mencakup kemampuan untuk memelihara dan membangun kepercayaan melalui teknologi informasi dan komunikasi untuk mengelola siklus kerja virtual. Kemudian juga untuk mengelola kemajuan tim dengan menggunakan teknologi untuk memperluas visibilitas anggota di dalam dan di luar perusahaan, dan juga untuk memastikan bahwa anggota tim mendapat manfaat dari adanya tim tersebut. Kemudian ada ahli bernama Kerfoot tahun 2010 yang menggambarkan virtual leadership seperti memimpin sebuah organisasi non-fisik. Dalam hal ini, para virtual leader harus memiliki kemampuan untuk menginspirasi orang-orang dari jarak jauh dan mengembangkan kualitas pengelolaan diri pada karyawan. Baik, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu mengenai tantangan untuk virtual leadership. Tantangan bagi virtual leadership yang pertama adalah mengintegrasikan kehidupan pribadinya dengan tuntutan virtual team. Nah, hal ini bisa terjadi itu karena anggota tim bekerja dari tempat dan waktu yang mungkin berbeda, sehingga memerlukan penyesuaian jadwal yang tepat untuk anggota tim dan leader. Yang kedua adalah mempertimbangkan pola dan strategi komunikasi dengan anggota tim. Hal ini karena anggota virtual team bisa saja berasal dari daerah yang berbeda, sehingga budaya mereka juga berbeda. Ini mendorong virtual team untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi dengan anggota tim. Yang ketiga adalah seringkali virtual leader itu mendapat keluhan dari anggota tim yang tidak memiliki alat untuk bekerja secara virtual. Oleh karena itu, virtual leader harus menggunakan berbagai jenis alat tergantung pada ketersediaannya di berbagai wilayah. Oke, lanjut ke poin berikutnya, yaitu tentang keuntungan bekerja di lingkungan virtual. Dalam lingkungan virtual leader itu berkomunikasi dan memberikan informasi melalui kolaborasi metode sinkronus dan asinkronus. Ketika virtual leader menggunakan metode asinkronus, hal ini sangat fleksibel bagi anggota tim karena bisa mengerjakan tugasnya dan menyesuaikan dengan jadwal masing-masing anggota tim. Selain itu, dalam penyampaian ide, metode asinkronus juga efektif karena bagi semua anggota tim yang memiliki kecepatan dan ritme yang berbeda dalam menghasilkan ide, tetap dapat menyampaikan idenya. Nah, kemudian ini adalah part yang cukup penting, yaitu ada rekomendasi untuk virtual leader yang bisa diterapkan dalam memimpin virtual team. Yang pertama, virtual leader harus memberikan pelatihan yang diperlukan tentang partisipasi kepada setiap anggota. Yang kedua, hambatan koordinasi yang terkait dengan pengaturan kerja virtual harus diatasi oleh para pemimpin lintas budaya, zona waktu, dan bahasa yang berbeda.
Kemudian, pemimpin harus menyediakan virtual setting di mana tugas dan peran relasional dapat ditetapkan dan dipantau oleh anggota yang berwenang. Kemudian, pemimpin harus menetapkan standar komunikasi untuk komunikasi internal antar anggota sehingga tidak mengalami salah tafsir atau terjadi kesalahpahaman. Rekomendasi selanjutnya, pemimpin harus memilih dan menyetujui alat yang sesuai untuk bekerja dan berkomunikasi satu sama lain. Namun, di sini juga tetap harus ada fleksibilitas yang dapat dipilih dan disesuaikan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang terakhir, kepemimpinan yang efektif harus meningkatkan pengalaman tim dari setiap anggota dengan memastikan bahwa setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkontribusi, dan berkembang sehingga mereka harus merasa menjadi bagian penting dari dalam tim tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah future direction atau saran penelitian yang bisa dilaksanakan di masa mendatang untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai virtual leadership. Nah, di sini ada beberapa future direction yang saya temukan dalam artikel ini. Yang pertama adalah bagaimana seorang manajer yang sukses dapat membuat keseimbangan untuk berkoordinasi yang lebih baik antar anggota yang memiliki zona geografis dan budaya yang berbeda. Yang kedua adalah diperlukannya penelitian lebih lanjut tentang dampak gaya kepemimpinan yang berbeda pada kinerja virtual team. Karena gaya kepemimpinan itu sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kemudian yang ketiga, perlu adanya penelitian lebih lanjut lagi tentang mempelajari bagaimana kepercayaan virtual dapat dibangun dalam konsep virtual setting environment. Dan yang terakhir, penelitian yang lebih lanjut itu juga diperlukan untuk mengeksplorasi jenis pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja anggota, kohesi tim, dan koordinasi. Baik, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu bagian kesimpulan. Artikel ini memberikan tinjauan pustaka yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut tentang virtual leadership dan bagaimana perbedaan virtual leadership dari kepemimpinan tradisional. Virtual work environment lebih fleksibel dibandingkan dengan conventional work setting. Dalam virtual setting, metode sinkron dan asinkron digunakan oleh anggota tim untuk berkomunikasi. Virtual team tidak selalu dilengkapi dengan teknologi terbaru untuk melakukan pekerjaannya, sehingga pemimpin di sini harus mempertimbangkan kewajiban anggota timnya untuk menemukan alat yang diperlukan untuk kinerja pekerjaan. Pemimpin dari virtual team juga bertanggung jawab atas perasaan emosional, kohesi, norma, berbagai pengetahuan dan motivasi anggota untuk membuat komitmen anggota terhadap tujuan organisasi. Nah, itu tadi pembahasan dari saya mengenai artikel dengan tema virtual leadership ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight-nya ya. And feel free to ask me about this topic. And thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.